Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doyhul Mukaromah, NIM 210, ingin menjelaskan mengenai teknik lead atau mengarahkan dan juga teknik summary atau menyimpulkan dalam konseling. Nah, yang pertama adalah teknik lead. Teknik lead sendiri itu apa sih? Teknik lead sendiri adalah teknik atau keterampilan yang digunakan seorang konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Nah, intinya teknik lead sendiri itu adalah teknik yang digunakan seorang konselor untuk mengarahkan si klien agar si klien itu mau merespon setiap pembahasan atau pembicaraan dalam konseling dan juga mau mengeksplor isu-isu penting yang mau dibahas gitu. Nah, ada beberapa tujuan dari teknik lead sendiri. Yang pertama itu adalah tergugahnya konseling memulai diskusi isu penting. Kemudian mendorong klien untuk merespon pembicaraan terutama pada awal pertemuan. Dan selanjutnya adalah tujuan dari lead itu adalah memulai percakapan, memperjelas informasi yang diberikan oleh konseling. Kemudian juga terhindarnya konseling dari pembeberan detail yang kurang relevan. Dan terakhir adalah terfokusnya pembicaraan menurut proses dan alur konseling. Jadi intinya dalam teknik lead sendiri ini bertujuan untuk apa? Supaya dalam sesi konseling itu tidak benar-benar monoton atau kaku, sehingga ada pembahasan ataupun ada pembahasan atau ada isu-isu yang benar-benar mau dibahas gitu. Intinya seperti itu. Kemudian untuk teknik lead sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama adalah lead umum atau lead tidak langsung dan juga lead khusus ataupun lead langsung. Nah, apa sih perbedaan dari kedua lead tersebut? Jadi intinya kalau misalkan lead umum atau lead tidak langsung itu adalah teknik yang digunakan seorang konselor untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada si klien untuk menceritakan ceritanya luas-luasnya atau mengeksplor isu-isu penting yang mau dibahas pada saat sesi konseling. Contohnya gini, misalkan ada seorang klien bercerita nih, Bu, saya tuh akhir-akhir ini stres banget, bener-bener ngerasa gak fokus ketika melakukan sesuatu. Nah, kemudian seorang konselor itu bertanya, coba ceritakan kepada ibu kesibukan apa saja yang kamu alami akhir-akhir ini. Nah, pertanyaan yang seperti coba ceritakan, bisa kamu ceritakan dan sebagainya, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung itu memberikan kesempatan kepada si klien untuk bercerita gitu, untuk mengeksplor ceritanya gitu. Makanya lead umum itu disebut juga dengan lead tidak langsung gitu. Nah, untuk yang kedua itu adalah lead khusus. Nah, lead khusus ini biasanya seorang konselor itu memberikan pertanyaan-pertanyaan tapi secara spesifik atau istilahnya itu to the point gitu. Contohnya gimana? Contohnya gini, akhir-akhir ini seorang klien itu bercerita, Bu, akhir-akhir ini saya tuh sedang sibuk banget, sibuk sama kuliah saya, sama tugas organisasi saya, kemudian juga sibuk sama part time saya gitu. Nah, kemudian seorang konselor itu bertanya, bisakah kalau boleh tahu part time apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan benar-benar pertanyaan spesifik langsung gitu loh. Atau misalkan pertanyaan dengan kalimat tanya seperti siapa, kemudian bagaimana dan lain sebagainya, itu pertanyaan-pertanyaan yang to the point gitu loh, pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Makanya kalau lead khusus ini disebut juga dengan lead langsung karena pertanyaan-pertanyaan itu lebih spesifik daripada dengan lead umum yang tadi gitu. Selanjutnya adalah summary atau kesimpulan. Nah, kesimpulan sendiri adalah teknik yang digunakan seorang konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai berbagai apa yang telah dikemukakan oleh klien pada proses komunikasi konseling. Nah, intinya summary adalah kesimpulan dari seluruh isi konseling yang dilakukan atau yang dilaksanakan. Nah, tujuannya apa sih? Ada beberapa tujuan dari summary. Yang pertama itu adalah menyatukan berbagai unsur-unsur dalam pesan klien, kemudian juga mengarahkan pembicaraan klien, kemudian mencegah langkah yang terburu-buru dalam suatu sesi konseling, dan yang terakhir adalah mereview kemajuan yang diperoleh selama satu atau beberapa kali wawancara dalam konseling. Jadi intinya dalam summary atau summarizing atau kesimpulan itu apa? Itu adalah keseluruhan dari isi konseling. Jadi menyimpulkan itu kan berarti ada sesuatu yang bisa diambil, ada sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, makanya itu dalam sesi konseling itu juga perlu diadakannya
perlu diadakannya summary atau kesimpulan. Tujuannya salah satunya adalah supaya klien itu bisa lebih mudah memahami apa sih masalah yang saya hadapi, apa sih kesimpulan yang saya bisa dapat dari konseling yang saya laksanakan itu apa. Nah, makanya dilakukanlah summary atau summarizing oleh konselor gitu. Summary sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama ada summary bagian, yang kedua adalah summary akhir. Nah, kalau misalkan summary bagian itu biasanya dilakukan seorang konselor untuk menyimpulkan setiap pembicaraan yang dianggap penting oleh konselor. Jadi kesimpulannya itu tidak hanya di akhir, tapi beberapa kali ketika ada pembahasan yang dianggap penting oleh konselor gitu. Nah, biasanya seorang konselor itu menggunakan beberapa pendahuluan seperti ini. Untuk sementara ini bla 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 bla, atau sampai saat ini bla 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 bla, sejauh ini bla 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 bla, atau juga selama ini bla bla bla, dan lain sebagainya. Itu summary bagian. Nah, kalau misalkan summary akhir itu apa? Kalau summary akhir itu kesimpulan yang diungkapkan oleh seorang konselor pada akhir sesi konseling. Jadi di akhir intinya. Nah, biasanya menggunakan pendahuluan seperti apa sih? Biasanya menggunakan pendahuluan seperti gini. Sebagai kesimpulan akhir bla 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 bla. Kemudian juga bisa menggunakan pendahuluan seperti sebagai penutup pembicaraan kita bla 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 misalkan. Kemudian juga bisa dari awal hingga akhir pembicaraan kita bisa diambil bla 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 bla, intinya kayak gitu. Nah, mungkin itu beberapa jenis dari summary. Intinya dalam sebuah konseling, seorang konselor itu harus pandai dalam memilih kata-kata. Sehingga kenapa? Karena ketika seorang konselor itu pandai dalam memilih kata-kata, bisa menggabungkan unsur-unsur pesan yang benar-benar bisa dipahami, bisa dimengerti oleh seorang klien gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dengan teknik lead dan juga teknik summary dalam konseling. Nah, selanjutnya ada contoh video yang bisa teman-teman lihat terkait dengan teknik lead dan juga teknik summary dalam konseling. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Citra, apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu. Baik, jika Citra ada yang mau ceritakan, ketersediaan saya terbuka selebar-lebarnya untuk Citra. Dan saya pastikan apa yang Citra sampaikan hari ini tidak akan tersampaikan ke orang lain. Jadi begini, Bu, saya tuh lagi stres banget karena banyak tugas-tugas dari kampus. Terus saya juga mengikuti banyak organisasi. Saya bingung membagi waktunya. Baik, saya mengerti sekali ya keadaan atau kondisi yang dirasakan Citra saat ini. Tapi bisa Citra ceritakan bagaimana Citra membagi waktu dengan kesibukan Citra saat ini? Saya juga bingung sendiri, Bu. Saya pagi sampai sore itu saya kerja jadi barista kopi, Senin sampai Minggu. Senin sampai Kamis hanya libur Sabtu sama Minggu doang. Terus saya untuk membagi tugas, mengerjakan tugas tuh saya malam. Saya selalu begadang sampai jam 2, jam 3 seperti itu, Bu. Jadi tubuh saya lelah dalam kegiatan seperti itu, Bu. Baik. Lalu bisakah Citra ceritakan dengan siapa saja Citra kerja sampingan tadi? Apakah dengan mahasiswa lain atau juga dengan teman lain, teman organisasi? Banyak dari mahasiswa juga, dari teman saya juga, Bu. Baik, sejauh ini saya paham sekali bahwa Citra masih belum bisa membagi waktu dengan kesibukan Citra saat ini. Tapi saya yakin sekali bahwa semuanya itu butuh proses, semuanya itu butuh pengalaman. Dan saya yakin sekali dengan begitu banyaknya pengalaman, dengan Citra memahami setiap proses yang Citra lalui, Citra akan mulai mengetahui dan memahami bahwa membagi waktu itu sangat penting. Jadi saya yakin dan saya harapkan Citra dengan kesibukannya saat ini, Citra lebih menghargai waktu lagi, lebih memanfaatkan waktu lagi sebaik-baiknya gitu ya. Mungkin sebagai kesimpulan akhir saya bahwa Citra nggak apa-apa, Citra saat ini sibuk nggak apa-apa, it's okay.
Tapi Citra ini bisa menjadi pengalaman buat Citra. Ini bisa menjadi proses hidup buat Citra bahwa untuk kedepannya dan untuk saat ini Citra harus lebih menghargai waktu, lebih memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu atas solusi.